Dalam sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang filsuf bernama Kant. Dia dikenal di seluruh desa karena pemikirannya yang dalam tentang moralitas dan kebebasan manusia. Suatu sore, setelah matahari mulai terbenam dan udara menjadi sejuk, Kant duduk di sebuah bangku kayu dekat alun-alun desa, mengamati kehidupan di sekitar. Di sana, beberapa orang sedang berbincang tentang Stokisme, sebuah aliran filsafat yang mengajarkan tentang pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Kant memutuskan untuk bergabung dengan mereka dan menjelaskan bagaimana dia memandang Stokisme dari sudut pandangnya. Stokisme, kata Kant, adalah ajaran yang menekankan pentingnya penguasaan diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi dunia. Namun, bagi saya, filsafat ini memiliki keterbatasan dalam hal kebebasan moral. Kant menjelaskan bahwa Stokisme mengajarkan untuk menerima takdir dan tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal, seperti emosi atau peristiwa di luar kendali kita. Stoik menganggap bahwa ketenangan batin datang dari kemampuan untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi yang sementara. Namun, Kant berpandangan bahwa manusia tidak hanya bisa mengendalikan emosi, tetapi juga memiliki kewajiban moral yang lebih besar. Saya percaya, lanjut Kant, bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban moral, bukan semata-mata berdasarkan pengendalian diri atau pencapaian kebahagiaan pribadi. Moralitas bagi saya bukanlah soal menghindari penderitaan atau mencapai ketenangan batin semata, tetapi tentang bertindak dengan itikat baik berdasarkan prinsip yang bisa diterima secara rasional. Di tengah percakapan itu, seorang pemuda bertanya, "Jadi, menurut Anda, apa yang membedakan pandangan Anda dengan Stokisme?" Kant tersenyum dan menjawab, "Perbedaan utama terletak pada pandangan saya tentang kebebasan. Stokisme menekankan kebebasan sebagai ketenangan dalam menghadapi nasib, sementara bagi saya, kebebasan adalah kemampuan untuk memilih dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hukum moral yang universal." Bagi Stoik, kehidupan ini lebih tentang menerima dan menyesuaikan diri dengan alam, sedangkan bagi saya, manusia harus mampu mengarahkan hidupnya dengan prinsip moral yang lebih tinggi, yang dapat diterima oleh setiap individu dengan akal budi. Dengan kata-kata bijak itu, Kant meninggalkan bangku kayu dan berjalan menuju rumahnya, meninggalkan pemikiran mendalam bagi mereka yang hadir, yang kini merenungkan tentang kebebasan, moralitas, dan cara menghadapi dunia dengan cara yang lebih penuh makna. Keesokan harinya, desa itu kembali sibuk dengan rutinitas harian. Tetapi di sudut-sudut percakapan, ide-ide Kant mengenai kebebasan dan moralitas mulai menggelitik pikiran banyak orang. Beberapa penduduk desa yang tertarik dengan filsafat Stokisme merasa penasaran dan mulai mempertanyakan apakah cara mereka hidup selama ini, dengan penekanan pada pengendalian diri dan penerimaan terhadap takdir, benar-benar mencerminkan kebebasan sejati yang dimaksud oleh Kant. Pada sore hari, sekelompok orang berkumpul lagi di alun-alun desa, termasuk seorang lelaki tua bernama Jurgen yang dikenal bijaksana dan sering memberi nasihat kepada orang muda. Jurgen adalah seorang penganut Stokisme yang teguh, dan ketika dia mendengar tentang pandangan Kant, dia merasa perlu untuk menjelaskan kembali ajaran Stokisme kepada kelompok tersebut. Dalam Stokisme, kata Jurgen, kebebasan bukan berarti kebebasan dari kewajiban moral, melainkan kebebasan dari penderitaan emosional. Kami mengajarkan bahwa takdir dan dunia luar di luar kendali kita, sehingga satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita terhadapnya. Dengan menerima hal-hal yang tak terelakkan, kita menemukan kebebasan dalam diri kita. Tetapi kali ini, seorang pemuda bernama Erik, yang juga hadir dalam pertemuan sebelumnya dengan Kant, mengajukan pertanyaan baru. Apakah kebebasan kita hanya terbatas pada mengendalikan emosi? Bukankah ada yang lebih besar dari itu? Bukankah kita seharusnya juga bertindak berdasarkan prinsip yang lebih tinggi, bukan hanya menerima hidup seperti apa adanya? Jurgen tampak berpikir sejenak, dan kemudian menjawab, sikap kita terhadap dunia luar memang penting. Tetapi, tentu saja, dalam konteks moral, Stokisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas dan kebajikan, sejalan dengan alam dan rasio yang kita miliki. Erik, yang mulai semakin tertarik dengan pandangan Kant, lalu mengungkapkan, tetapi Kant mengatakan bahwa kebebasan itu lebih dari sekadar ketenangan batin. Bagi Kant,
Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang rasional, yang berlaku untuk semua orang, bukan hanya mengikuti alam atau keadaan eksternal. Jurgen menatapnya dalam-dalam, dan akhirnya mengangguk pelan. Mungkin ada benarnya, katanya dengan nada bijak. Memang, jika kita hanya mencari kedamaian batin tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap sesama, maka kebebasan itu terasa kosong. Mungkin, seperti yang dikatakan Kant, kebebasan sejati juga terletak pada kemampuan kita untuk bertindak secara moral, sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Diskusi itu berlanjut hingga malam, dan banyak yang mulai melihat bahwa Stokisme dan pemikiran Kant, meskipun berbeda, tidak sepenuhnya bertentangan. Stokisme mengajarkan kita untuk mencari kedamaian dalam pengendalian diri terhadap dunia luar, sementara Kant menekankan bahwa kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterima oleh akal budi universal. Seiring waktu, penduduk desa itu mulai menemukan keseimbangan antara kedamaian batin yang diajarkan oleh Stokisme dengan kebebasan moral yang diajarkan oleh Kant. Mereka mulai menyadari bahwa pengendalian diri terhadap emosi dan menerima takdir bukan berarti mereka harus melepaskan tanggung jawab mereka terhadap tindakan moral yang mereka ambil, dan bahwa kedamaian batin sejati datang dari menjalani hidup dengan integritas dan prinsip yang benar. Dengan demikian, pandangan Stokisme dan Kant saling melengkapi dalam cara yang tak terduga, menciptakan sebuah harmoni baru yang membimbing mereka untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh makna, dan bertanggung jawab.